Oke, baik kita mulai aja kegiatannya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera, sahabat Sultra Cerdas yang malam hari ini sudah kembali join di room meeting video conference Sultra Cerdas episode 103. Wah, luar biasa. Sultra Cerdas udah memasuki episode 100 lebih nih. Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan, dan tentunya salam sehat buat Bapak Ibu semua. Syukur Alhamdulillah, Sultra Cerdas pada hari ini Kamis, tepatnya tanggal 6 Januari 2022. Bertepatan dengan malam Jumat di minggu pertama bulan Januari 2022. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kita kesehatan, kesempatan, semangat untuk kembali bersama-sama belajar malam hari ini melalui kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Sultra Cerdas sebagai tayangan Vikon mengawali tahun 2022. Malam ini Bapak Ibu Sultra Cerdas yang selalu hadir sebagai tayangan yang konsisten belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Kembali mengajak Bapak Ibu guru semua untuk belajar bersama, mencoba berinovasi dalam pembelajaran sambil kita sharing, berdiskusi santai bersama presenter hebat, narasumber hebat malam ini. Semoga ini menjadi salah satu bagian resolusi pembelajaran Bapak Ibu di tahun 2022 untuk lebih inovatif lagi. Dan saya Indah akan membersamai Bapak Ibu memandu jalannya webinar malam ini. Selanjutnya malam ini Bapak Ibu akan dipaparkan materi yang menarik bersama Bapak narasumber yang akan menyajikan topik menggugah kreativitas kita guru dengan tema pembelajaran menyenangkan dengan Canva. Wow, keren ya. Guru mana coba yang tidak senang hatinya jika mendengar dan melihat wajah siswa yang berbinar bahagia, melihat media pembelajaran yang ditampilkan, diberi pujian oleh siswa. Pastinya guru dan siswa akan merasa senang sehingga proses pembelajaran yang berlangsung terjadi dalam suasana yang menyenangkan. Nah, tentu inilah yang diharapkan. Namun Bapak Ibu untuk mewujudkan hal tersebut, tentulah guru harus pandai-pandai dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kesukaan siswa. Guru di masa sekarang ini itu sangat diuntungkan dengan kemajuan teknologi digital. Sehingga media pembelajaran aplikasi grafis menjadi pilihan yang tepat untuk kita bisa mewujudkan hal tersebut. Nah, salah satu aplikasi grafis yang mudah digunakan untuk membuat media pembelajaran itu adalah Canva. Canva ini merupakan alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun dengan mudah. Nah, ini tentu sangat menarik Bapak Ibu ya, bagaimana mendesain pembelajaran dengan bantuan aplikasi Canva, bagaimana menggunakannya, seperti apa penerapannya dalam pembelajaran. Seberapa inovatif sih Canva mampu menarik perhatian siswa dan mampu menciptakan pembelajaran yang aktif bagi siswa, kreatif dan tentunya menyenangkan. Nah, Bapak Ibu akan menemukan jawabannya melalui pemaparan narasumber hebat kita malam ini. Jadi, tetap stay di room meeting ini Bapak Ibu. Tapi sebelum kita menyimak pemaparan materi malam ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan sejenak dengan narasumber yang akan berbagi pengetahuannya malam ini. Beliau adalah, kalau saya memanggilnya Master Ferry Lee. Nah, ini kali kedua beliau membersamai kita di Sultra Cerdas, dan ini juga kali kedua saya membersamai Bapak Ferry Lee. Penampilan Bapak Ferry di Sultra Cerdas pertama kali itu di episode ke-13 tanggal 19 Desember 2019, dan saat ini beliau tampil lagi di episode 103. Jadi
kurang lebih 90 episode sudah berlalu sebelum Bapak Ferili ini kemudian tampil kembali di Sultra Cerdas. Jadi buat Bapak Ferili sebelumnya saya ucapkan terima kasih mau tampil kembali di Sultra Cerdas dan selamat datang lagi di Sultra Cerdas. Dan saya bacakan sedikit nih biodatanya Bapak Ferili ya. Ini udah banyak yang berubah nih dari tahun 2019 ya. Biodata Bapak Ferili. Ini saya sempat masih menyimpan saya loh Pak Ferry, Master Ferry ini biodata Master Ferry di tahun 2019 dan saya lihat ada yang baru lagi nih informasi terkait Bapak Ferry ya. Ntar saya cek dulu biar Bapak Ibu mengenali Master Ferry ini yang luar biasa. Saya dikirimin tadi nih sama Pak Bahar. Ini soalnya ternyata tampilannya di Canva ya. Oke, Bapak Ferry Lee adalah seorang guru matematika di SMKN Pasirian Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Ketertarikan beliau dengan dunia FOS memunculkan ide mendirikan grup Indonesia Digital Teacher pada 20 Januari 2016. Mengajak dan mencoba berbagi pengalaman dalam memanfaatkan teknologi komputer merupakan aktivitas beliau di sela-sela kesibukan sekolah. Visinya menjadikan Indonesia Digital Teacher atau IDT sebagai pusat pelatihan yang fokus utamanya adalah pemanfaatan aplikasi alternatif yang aman, nyaman, dan mampu bekerja dengan cepat. Sedangkan misi beliau adalah mengenalkan dan mengajak para guru hebat untuk memanfaatkan FOS baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, pencapaian beliau itu di Indonesia Open Source Award 2011. Dan pengalaman beliau tentunya luar biasa, udah banyak. Beberapa aja saya sebutkan biar tidak lama. Beliau adalah founder Indonesia Digital Teacher tahun 2016 sampai saat ini. Nah, berbicara tentang founder IDT, mungkin Bapak Ibu juga udah banyak mengetahui ya. Jadi berawal dari ketertarikan beliau terhadap dunia komputer, Master Ferry ini kemudian mendirikan sebuah komunitas yang membahas tentang pemanfaatan teknologi komputer dalam dunia pendidikan. Wow, luar biasa. Keinginan beliau juga diperkuat setelah Master Ferry ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kominfo dalam bidang pemanfaatan open source Indonesia Open Source Award tahun 2011. Komunitas ini dinamakan Indonesia Digital Teacher. Jadi buat yang belum tahu apa itu IDT, nah ini nih yang udah saya sampaikan. Awalnya IDT ini beranggotakan guru-guru yang memiliki minat untuk belajar memanfaatkan open source software dalam aktivitas pembelajaran. Dan sampai saat ini komunitas yang ditampung dalam grup Telegram Indonesia Digital Teacher telah banyak diminati lebih dari 2.500 orang. Tidak hanya dari kalangan para pengajar, tapi juga berbagai profesi dan kalangan lainnya. Nah, buat yang tertarik boleh join nih. Nanti tanya-tanya Pak Master Ferry nih terkait IDT ini. Beliau juga sebagai Ketua Bidang Teknologi Informasi Matematika Nusantara Indonesia tahun 2016 sampai 2021. Mungkin masih sampai sekarang mungkin ya, karena ini udah baru tahun baru nih, Master. Aktivitas beliau selain mengelola grup IDT, Master Ferry juga diberikan mandat sebagai Ketua Bidang Teknologi Informasi Matematika Nusantara. Nah, amanah yang sangat berat ini sekaligus membanggakan buat beliau karena bisa berkontribusi terhadap komunitas matematika Nusantara yang anggotanya mencapai ribuan orang dari seluruh Nusantara. Keahlian beliau ini ada beberapa nih yang sempat tercatat di CV beliau, ada Inkscape and Game, kemudian Hadent Live and Shortcut, LibreOffice, HTML5 dan CSS, Moodle dan Open Broadcast Software ya OBS, HSP dan desain multimedia interaktif. Nah, beliau juga menguasai bahasa Jawa, berarti Master Ferry orang Jawa pasti ya. Bahasa Indonesia, of course, pasti tentunya.
dan bahasa Inggris. Hobi beliau ngetrip, waduh hampir salah baca nih saya Master. Kirain hobi beliau ngintip gitu, ternyata ngetrip. Ngetrip, ngoding dan ngopi bareng. Wah, kalau ngopi bareng saya juga suka. Boleh diajak nih saya Master. Baik, demikian tadi sekilas tentang profil Master Ferili yang malam hari ini akan menjadi narasumber kita. Mari kita ikuti pemaparan materi beliau, banyak hal tentunya yang akan kita dapatkan dari beliau. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena kita menggunakan malam hari ini adalah bukan event meeting ya, tapi room meeting, sehingga Bapak Ibu tentu bisa mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya sendiri. Nah, demi kelancaran jalannya pemaparan materi, mohon kerjasama Bapak Ibu guru hebat, sahabat Sultra Cerdas, untuk memute mikrofon selama pemaparan materi berlangsung, agar Bapak Ibu peserta malam hari ini bisa fokus menyimak materi. Akan ada sesi tanya jawab di sesi kedua nanti, sesi tanya jawab, diskusi, dan sharing tentunya. Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Setelah host memberikan izin, tentunya Bapak Ibu boleh mengklik icon raise hand, dan bagi yang Bapak Ibu ada gangguan video, mungkin nanti bisa mengajukan pertanyaan lewat room chat. Baik Bapak Ibu, nanti juga kami akan share presensi buat Bapak Ibu untuk bisa mendownload sertifikat, tapi jangan tanya kapan sertifikatnya tiba, karena ada waktu nanti Bapak Ibu sertifikatnya akan terkirim via email, atau Bapak Ibu bisa download melalui Learning Management System yang dimiliki oleh Sultra Cerdas. Baik, Bapak Ibu, mengefisienkan waktu, kita langsung langkah ke agenda pertama kita malam ini. Kita akan menyimak, mendengarkan paparan materi dari Bapak Master Ferry Lee, materi yang sangat menarik. Dan Bapak Ibu, selamat menyimak. Master Ferry, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya memperkenalkan saya dan memberikan kilas balik bahwa saya pernah memberikan sedikit pengalaman berbagi tentang materi-materi seputar dunia open source pada 2019 lalu. Sebelum saya memulai, saya hanya mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara saya terdengar dengan jelas, Indah? Sangat jelas, Master. Alhamdulillah, ya. Mohon maaf, saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena harus menghemat kuota, karena di sini kalau kameranya aktif, maka suara saya biasanya terputus-putus begitu. Ya, benar Master. Biasa juga nggak bisa share screen gitu. Betul. Terganggu share screen-nya. Okay. Iya. Semoga Oke, silakan Master. semoga meskipun saya tidak bisa mengaktifkan kamera, Bapak Ibu masih tetap bisa mengikuti webinar malam ini dengan baik. Saya mulai, ya, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Master. Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia buat saya, karena berkesempatan untuk kembali berbagi dengan Sultra Cerdas. Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sultra Cerdas karena begitu konsisten dalam mengadakan acara-acara positif seperti ini. Dan mungkin perlu saya luruskan kembali Bu Indah dan teman-teman bahwa saya sebenarnya kurang begitu suka dipanggil Master karena ilmu saya memang nggak terlalu berapa, jadi panggil Mas saja boleh, lebih bagus panggil Mas Ferry saja. Ya. Pada malam hari ini kita akan kembali berbagi tentang Canva. Bapak Ibu yang hadir di room ini mungkin tidak asing ya dengan Canva. Canva tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indah, pengertian Canva dan seterusnya.
tentu Bapak Ibu yang hadir di room ini sudah sangat familiar sekali, tetapi saya masih ingin tahu apakah di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang masih belum mengenal Canva. Mohon dituliskan di kolom chat ya. Ada berapakah yang sudah ataukah yang belum? Ya, Bapak Ibu disilakan untuk menulis di room chat apakah Bapak Ibu sudah mengenal Canva atau belum. Jawabannya hanya sudah atau belum. Nah, wah ini udah rame nih, udah banyak nih Mas Ferry nih. Banyak yang sudah ya, Bu Iya, Ida. banyak yang sudah, tapi ada juga yang belum. Betul, betul. Oh, ada yang baru 2 minggu ini. Iya, benar. Banyak juga yang belum nih. Oh, baru dengar. Ini ada yang baru baru dengar malah. Pak Oh iya, Suryadi. iya benar. Sudah, tapi belum masuk. Sudah, belum, sudah. Iya. Oke, kemungkinan berapa persen, Bu Indah? Kira-kira yang belum? Kayaknya 50-50 deh. 50-50 ya. Iya. Oke. Baik. Uh, dari polling barusan, polling sederhana. Sebenarnya saya tadi ingin memanfaatkan fitur polling pada Webex, tetapi ternyata fitur ini tidak bisa saya lakukan karena saya tidak mendapatkan akses untuk melakukan polling. Jadi saya hanya memberikan polling manual saja, tapi nggak apa-apa. Di sini kita ketahui bersama bahwa sekitar mungkin 50-50, ada yang mengenal, ada yang belum. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat link yang saya berikan di chat. Itu Bapak Ibu boleh membukanya. Itu materi presentasi malam ini yang sudah saya siapkan khusus untuk Bapak Ibu yang bergabung di Sultra Cerdas. Sudah bisa dilihat linknya, Bu Indah? Ya, sudah bisa. Silahkan Bapak Sudah. Ibu diakses ya. Linknya udah di-share oleh Mas Ferry nih di room chat. Saya coba kirim kembali ke Bapak Ibu. Barangkali ada Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum sempat melihat linknya. Silahkan diakses. Tinggal diklik aja. Ini saya bisa share screen ya, Bu Indah ya? Iya, bisa Mas Ferry karena saya udah jadiin co-host. Oke, oke, oke. Silahkan. Oh, kok nggak bisa ya? Coba lagi Master, ini udah jadi sudah pindah nih bola dunianya ke Master Ferry nih. Mas Ferry Oh, coba oke, oke, coba oke. lagi nih. Siap, siap. Oke, sudah terlihat ya? Iya, ini dalam proses. Oke, udah terlihat. Bapak Ibu hebat, cerdas. Hari ini kita akan belajar tentang Canva. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang Canva karena pembahasan tentang Canva ini kalau dijelaskan secara detail mungkin butuh berhari-hari mungkin ya, terkait dengan bagaimana cara membuat desain yang bagus, kemudian dari sisi desain grafis, aturan-aturan,
Nah, itu semuanya butuh waktu yang lama. Tetapi di sini saya akan fokus kepada pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Di sini, bentar. Sudah terlihat ya presentasinya? Ya, udah terlihat. Sudah. Oke, oke. Sip. Oke. Ini halaman pertama. Kemudian, Bu Indah, mohon maaf lagi di awal sebelum saya jelaskan materi pembelajaran dengan Canva, saya mohon maaf sekali apabila nanti ternyata apa yang saya sampaikan mungkin tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan, harapkan, ya karena saya juga masih dalam proses belajar begitu ya. Jadi kita sama-sama belajar kali ini. Ini Siap, Canva, siap. mengelola pembelajaran Canva, dan saya mengapresiasi tim Sultra Cerdas. Ini sangat bagus sekali dalam membuat flyer. Ini saya yakin flyer ini dibuat dengan menggunakan Canva ya Bu Indah ya. Benar, Pak. Ini ada Luar ada biasa. eh, pembuat flyernya Sultra Cerdas ini Bapak Muhammad Syahrani. Ah, salam kenal Bapak Muhammad Syahran. Luar biasa. Eh, kita langsung menuju ke slide berikutnya. Sebelum ke materi, ada pernyataan sangkalan atau disclaimer. Hal ini biasanya saya sampaikan karena ketika saya mengikuti pelatihan tentang SPT atau sumber pembelajaran terbuka, maka saya berkomitmen untuk membuat sumber pembelajaran terbuka yang bisa diakses, bisa dimodifikasi, bisa dimanfaatkan oleh siapapun tanpa terkendala hak cipta. Ya, karena di luar sana ada undang-undang yang mengatur tentang hak cipta. Ya. Tentang Canva ini, yang pertama halaman ini merupakan kesatuan utuh dari rangkaian keseluruhan presentasi ini. Kemudian pernyataan sangkalan ini berlaku untuk seluruh halaman dalam presentasi ini. Presentasi ini dibuat untuk kepentingan edukasi melalui webinar dengan judul Pembelajaran Menyenangkan dengan Canva yang diadakan oleh Sultra Cerdas. Presentasi ini dibuat untuk kepentingan non-komersial dan dapat didistribusikan serta dimodifikasi oleh orang lain. Presentasi ini sudah berlisensi Creative Commons Atribusi 4.0 versi internasional. Dan pemanfaatan presentasi ini dalam bentuk apapun oleh pihak lain bukan merupakan tanggung jawab pembuat. Ya, jadi seluruh materi yang akan saya jelaskan, seluruh bahan presentasi ini boleh Bapak Ibu unduh, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Bapak Ibu. Ya, tanpa harus khawatir akan pelanggaran hak cipta, karena ini sudah saya lisensikan secara terbuka. Begitu. Manfaat Canva. Canva ini kita tahu mungkin sebagian dari Bapak Ibu guru cerdas di sini mengenal Canva sebagai alat untuk membuat desain berbagai keperluan, bisa untuk marketing, bisnis, bahkan education. Bahkan semua hal yang berkaitan dengan desain, ini Canva lah juaranya kalau menurut saya. Canva ini number one tool on graphic. Ya. Tidak hanya berkutat seputar grafis, tetapi Canva ini juga mampu menyediakan elemen-elemen audio, video, dan lain-lain. Canva untuk pendidikan. Bapak Ibu
mungkin mengenal Canva untuk pendidikan. Ini ada Canva untuk pendidikan, akunnya ini berbeda dengan akun personal biasa. Jadi Bapak Ibu yang memiliki akun Canva untuk pendidikan, selamat. Ya, Bapak Ibu berhak untuk memanfaatkan seluruh source yang ada di Canva, yang disediakan oleh Canva. Ya. Tidak semua pengguna ini memiliki akun Canva untuk pendidikan karena harus melewati serangkaian prosedur termasuk mengirimkan dokumen berupa sertifikat pendidik atau keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar seorang pengajar atau guru di instansi tersebut. Tanpa pendidikan, ini mencakup desain, collaboration, dan classroom. Canva for Education ini merupakan aksi kepedulian Canva untuk pendidikan dengan menawarkan akun gratis untuk semua guru dan siswa. Canva untuk pendidikan ini memiliki semua keunggulan Canva Pro, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kelas seperti presentasi, dekorasi, struktur kelas, infografis, LKPD, RPP, dan lain-lain. Segala hal yang berhubungan dengan kelas itu kita bisa buat desainnya. Canva untuk pendidikan memiliki keunggulan desain, kolaborasi, dan ruang kelas. Bapak atau Ibu hebat di sini membagikan kegiatan pembelajaran kelompok dengan siswa untuk diselesaikan baik secara individu maupun kolaboratif. Siswa dapat bekerja sama dimanapun mereka berada dengan melihat, mengedit, dan berbagi masukan dengan memberikan komentar langsung secara real time. Jadi Canva ini menggabungkan elemen desain dengan sosial media. Kita tahu sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ini mereka cukup diminati, cukup digemari oleh anak muda zaman sekarang. Ya, nah di sini Canva melihat potensi itu, potensi yang ada di para remaja saat ini, penggemar media sosial. Makanya Canva memiliki inovasi yaitu menggabungkan desain dengan kolaborasi dengan media sosial dan lain-lain. Apakah benefit memiliki akun Canva untuk pendidikan? Bapak Ibu yang belum memiliki Canva untuk pendidikan, akun Canva untuk pendidikan, mungkin saya perlu memberikan penjelasan apa sih keuntungan-keuntungan memiliki akun Canva untuk pendidikan. Nah, yang pertama bisa mengakses 420.000 lebih template dan materi pembelajaran. 75 juta lebih stok gambar, video, dan grafik premium secara gratis. Jadi kita tidak perlu lagi memusingkan apakah kita nanti terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Karena di sini semuanya disediakan oleh Canva secara gratis. Akses ke perpustakaan tambahan berisi 3.000 lebih font. Jadi Bapak Ibu yang menyukai jenis font bermacam-macam itu, ada Arial, Arial Black, dan lain sebagainya. Di sini disediakan banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa bermain-main dengan jenis-jenis font. Kemudian ruang kelas untuk mengundang siswa dan guru agar dapat membagikan serta menilai tugas. Ini mungkin nanti yang akan kita kupas tuntas. Ruang kelas untuk mengundang siswa dan guru. Biasanya pelatihan-pelatihan yang diadakan di webinar-webinar itu hanya menjelaskan tentang bagaimana cara membuat desain di Canva. Ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara membuat atau memanfaatkan Canva dalam pembelajaran. Sehingga kita bisa memberikan tugas, kita bisa menilai langsung di Canva-nya. Begitu. Kemudian kita bisa membagikan kegiatan dan pekerjaan rumah
di Google Classroom, Microsoft Teams, dan Remind. Ada 3 LMS ini yang dipilih Canva untuk bisa dibagikan. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada 3 LMS ini, karena Canva ini bisa dibagikan kemana saja, ya, baik ke LMS ataupun ke media sosial, itu pun juga bisa. Kemudian Canva ini hebatnya bisa terintegrasi dengan semua alat, mulai Google Classroom, Microsoft Teams, Canvas, Psikologi, dan banyak lagi yang nantinya akan segera hadir. Integrasi itu maksudnya kalau kita terbiasa menggunakan Google Classroom sebagai LMS dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas, maka kita juga bisa memanfaatkan Canva di dalam Google Classroom. Jadi tanpa harus keluar dari LMS, cukup kita memanfaatkan LMS, one stop solution, jadi satu tempat itu untuk pembelajaran siswa. Jadi siswa tidak perlu membuka browser baru, membuka aplikasi lain, aplikasi Canva ya. Jadi siswa ini hanya berpusat pada satu sumber, yaitu LMS itu tadi, karena semuanya ada di sana, termasuk Canva-nya sendiri. Itu keuntungan ketika kita memiliki akun Canva untuk pendidikan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan akun Canva untuk pendidikan? Caranya bisa mendaftar di alamat itu, canva.com/id_id/pendidikan. Atau Bapak Ibu yang memiliki HP yang saat ini menyimak materi webinar menggunakan komputer atau laptop, bisa memanfaatkan HP-nya untuk scan QR code yang ada di sebelah kiri. Nah, itu nanti akan diarahkan ke alamat canva.com/id_id/pendidikan. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar akun Canva for Education secara gratis. Ya, tentunya di situ nanti Bapak Ibu harus menyiapkan sertifikat pendidik, ya. Kemudian surat keterangan di mana menyebutkan bahwa Bapak Ibu bekerja di sana sebagai seorang guru. Nah, apabila sudah dipilih, apabila sudah mendaftar dan mengupload, mengunggah dokumen tadi, Bapak Ibu harus rela menunggu, harus bersabar menunggu email terkait hasil permohonan dalam waktu 48 jam. Jadi sekitar 2 hari, ya, maksimal. Kalau misalnya jelas Bapak Ibu seorang guru, tim penilai ini mungkin nanti secara langsung, tidak usah menunggu sampai 2 hari, sudah bisa dimiliki akunnya. Nah, berikutnya seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan membahas bagaimana cara mendesain di Canva, tetapi saya akan fokus kepada pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Di Canva for Education, kita bisa membuat kelas seperti pada LMS, Google Classroom, Moodle, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat kelas, kita bisa mengorganisasi kelas, kita bisa membuat aktivitas berupa penugasan, pemberian materi di sana. Pada pengaturan akun dan tim, kemudian pada bagian kelas itu ada tombol buat kelas baru, kemudian masukkan judulnya. Di situ saya berikan contoh, judulnya Sultra Cerdas. Nanti Bapak Ibu juga akan saya undang ke kelas saya di Sultra Cerdas untuk bersama-sama menikmati ataupun bagaimana cara mengoperasikan, mengorganisasi kelas ini. Kemudian buat kelas baru. Jadi tahapannya ada 3. Ini hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun Canva for Education. Nah, apabila Bapak Ibu pada malam hari ini akun Canva for Education, sementara Bapak Ibu bisa
ikutan join dulu di kelas saya di Sultra Cerdas yang nantinya link undangan akan saya kirimkan melalui chat. Tampilan kelas barunya. Di situ ada desain, ada folder, template, aplikasi, orang, grup. Di halaman di bilah tab desain, di situ Bapak Ibu akan menemukan seluruh desain baik yang ditugaskan maupun yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada bilah folder. Folder itu sama seperti ketika kita menyimpan sebuah dokumen di komputer. Ya, kita bisa buat folder-folder. Tujuannya adalah untuk merapikan supaya nanti tugas dan desain itu bisa ditemukan dengan mudah. Nah, kemudian template itu kita bisa buatkan, kemudian untuk siswa kita mengajarkan kepada siswa kita untuk memanfaatkan template yang sudah kita buat. Kemudian aplikasi ini untuk developer. Jadi ada pembahasan tersendiri mungkin di lain waktu karena aplikasi ini sedikit rumit penggunaannya. Kemudian orang ini adalah semua anggota yang berada di grup atau di kelas atau semua anggota, semua pengguna yang kita undang ke kelas kita. Kemudian grup ini kita bisa buat kelompok-kelompok di dalam kelas. Misalnya kelompok IPA, kelompok IPS. Jadi nanti siswa kita bisa belajar IPA di kelompok IPA dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengundang guru atau siswa ke kelas? Sebagai seorang guru, kita pertama kali akan membuat sebuah kelas secara virtual di Canva. Kemudian kita bisa undang rekan guru kita sebagai guru-guru pendamping gitu ya, guru yang akan mendamping kita. Kemudian siswa ini seluruhnya bisa diundang ke sana. Nah, bagaimana cara mengundangnya? Itu bisa melalui tautan yang bisa dibagikan ke manapun ya, termasuk ke media sosial ataupun ke LMS, Google Classroom, Teams, Remind, dan lain-lain. Kita hanya klik tombol atau icon Google Classroom yang ada di gambar di layar Bapak Ibu, kemudian Microsoft Teams, ada Remind juga. Kemudian selain itu ada alternatif lain bagaimana cara mengundang guru atau siswa ke kelas, yaitu dengan menggunakan kode. Jadi siswa nanti diharapkan menuju ke canva.com/class/join. Kemudian siswa nanti akan diminta untuk memasukkan kode. Dalam 4 jam kode ini akan berubah. Di situ contohnya X3, EC, EGZ. Nah, kode-kode ini akan diacak, digeneralisasi oleh Canva. Ataupun lewat email. Ini yang biasanya yang tidak memiliki akses ataupun tidak menggunakan LMS ataupun media sosial bisa menggunakan email. Untuk dapat mengelola dan memanfaatkan kelas, guru ini harus terhubung dengan siswa di dalam kelas tersebut dengan cara mengundang mereka. Kemudian satu kelas ini maksimal memuat hingga 3.000 anggota. Waduh, ini sudah lebih dari cukup ya Bapak Ibu. Satu kelas bisa memuat hingga 3.000 anggota. Di kelas-kelas super besar ini. Nah, kemudian bagaimana cara mempublikasikan tugas kelas ini? Kita bisa atur ya, dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus sebagai guru membuat atau membuka desain yang akan ditugaskan. Yang pertama, setelah desain sudah dibuat dan dibuka, ini pilih tugas. Ada di ilustrasi gambar
yang di sebelah kiri. Lalu isikan petunjuk pengerjaan pada deskripsi. Deskripsi itu berisi petunjuk pengerjaan. Itu harus ngapain di sini. Nah, itu dituliskan di kolom deskripsi. Kemudian pilih siswa yang akan ditugaskan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih 1, 2, 3, atau seluruh siswa dalam kelas tersebut untuk mengerjakan tugasnya. Ya, kemudian klik publikasikan. Siswa ini akan diberitahu melalui email atau notifikasi pada aplikasi Canva. Ya, sebelumnya tadi saya belum lupa tidak menjelaskan bahwa Canva ini tersedia dalam 2 versi. Canva ini bisa diakses melalui web browser. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome, Opera, atau Mozilla Firefox, atau browser-browser yang lain. Itu aplikasi web atau web apps application. Jadi berbasis web. Kemudian yang kedua, Canva ini tersedia dalam aplikasi mobile. Bisa diakses atau bisa diunduh di Play Store bagi Android atau iOS pada App Store. App Store pada iOS. Jadi ada 2. Untuk aplikasi berbasis desktop yang memiliki Bapak Ibu yang memiliki laptop atau komputer, tidak ada aplikasi yang bisa diunduh, diinstal, tidak ada. Cukup bisa dijalankan langsung pada halaman web browser. Sama seperti ketika kita membuka Facebook. Ya. Jadi tidak perlu ada aplikasi yang diinstal di komputer. Bapak Ibu boleh menginstal aplikasi ini bagi yang memiliki Android atau yang menggunakan perangkat smartphone Android, boleh mengunduh ataupun juga boleh mengaksesnya melalui web browser pada Android. Ya, bisa menggunakan Google Chrome dan lain-lain tadi yang seperti saya jelaskan. Kembali ke mempublikasikan tugas kelas. Jadi ketika kita membuat sebuah desain itu kita yang buat, gurunya yang buat, kemudian dipublikasikan ke kelas, nanti kita bisa pilih siapa saja yang harus mengerjakan tugas itu. Kemudian setelah dipublikasi, siswa nanti akan diberitahu melalui email atau notifikasi pada aplikasi Canva. Jadi siswanya ini bisa membuka, kalau menggunakan Android, ini bisa membuka emailnya, lalu di situ akan ada email masuk dari Canva yang isinya adalah tugas yang ditujukan pada siswa tersebut. Atau kalau siswa tersebut menggunakan aplikasi Android, ya bukan dari web browser, maka ada notifikasi, ada pemberitahuan di gambar loncengnya di aplikasi Canva. Kemudian tugas yang dipublikasikan ini nanti akan tampil di halaman desain kelas. Itu pada gambar yang kedua yang di tengah itu. Nah, seluruh tugas yang dipublikasikan akan terlihat di sana. Jadi guru dan siswa ini bisa bersama-sama melihat desain yang ditugaskan. Kemudian bagaimana cara memeriksa dan menilai tugas? Nah, di sini ketika guru memberikan tugas, siswa ini akan mengerjakan tugas tersebut. Kemudian guru ini akan memeriksa dan memberikan nilai tugas. Nah, caranya, begitu siswa sudah mengerjakan tugasnya, maka nanti pada notifikasi akan muncul seperti gambar di atas itu. Ada semua aktivitas, tinjau salinan dari tugas 1, ada tombol ulasan. Nah, itu akan muncul di akun guru. Caranya adalah kita klik ulasan, kemudian berikan komentar, umpan balik. Kalau misalnya siswa tersebut masih perlu pembenahan, perlu revisi, contohnya silakan ganti fotonya dengan foto pribadi.
Nah, itu kita bisa klik tombol beri masukan. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa desain atau tugas yang dikerjakan siswa ini sudah benar, kita sudah puas dengan hasil pekerjaan siswa, kita pilih kembalikan. Bagaimana cara menyelesaikan tugasnya di akun siswa setelah mengerjakan tugas. Nanti siswa harus mengirimkan ke guru. Nah, di situ di kelas tadi, kita tadi sudah mengundang beberapa guru. Maka di sini akan tampil gurunya lebih dari satu. Bisa dipilih. Kita akan kirim ke guru ke siapa. Nah, itu dari menu drop down yang tersedia di guru. Kemudian pesannya apa? Kemudian dikirim. Kalau tidak dikirim ke guru, maka guru tidak akan melihat ada pekerjaan yang sudah diselesaikan di situ. Sudah habis. Terima kasih. Selamat berkreasi dengan teknologi. Kita mungkin nanti akan praktek, Bapak Ibu ya. Kita akan praktek langsung. Berikutnya saya akan undang Bapak Ibu untuk memasuki kelas yang sudah saya buat. Linknya akan saya kirimkan ke chat. Bentar. Saya stop sharing dulu. Kemudian di sini. Silakan Bapak Ibu untuk ikutan bergabung di kelas Sutra Cerdas Canva di Canva. Nah, kelas ini nanti akan kita manfaatkan untuk sama-sama belajar. Bapak Ibu sudah melihat link yang sudah saya berikan? Saya akan cek di Canva apakah Bapak Ibu sudah berhasil masuk. Oh, luar biasa, ada 43 anggota yang sudah bergabung. Cepat sekali Bapak Ibu. Ya, terima kasih, luar biasa. Hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sudah bisa melihat pada desain. Di situ ada tugas 1. Mungkin Bapak Ibu bisa ubah sesuai dengan ini keinginan Bapak Ibu. Entah mau diubah apanya terserah. Ini kita hanya ingin praktek bagaimana cara mengelola kelas di Canva. Kita tidak belajar membuat desain Bapak Ibu ya. Jadi abaikan dulu desainnya bagus atau jelek, kita abaikan dulu karena kita fokusnya ke pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Bu Ida, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Oh iya. Bapak Ibu luar biasa ya, Mas Ferry ya. Ini saya juga sempat join ini sampai berapa ya yang ikut nih? 40 lebih ya, 65 loh sekarang. Wow, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat, benar-benar hebat Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini. Kita udah diajak berkolaborasi nih sama Mas Ferry. Bapak Ibu yang mau mendesain silahkan. Kayaknya udah boleh mendesain tuh. Bikin desainnya di tempat yang Mas Ferry berikan. Nah, Bapak Ibu, pemaparan materi yang luar biasa tadi dari narasumber kita, Mas Ferry Lee.
tentang bagaimana memanfaatkan Canva itu untuk pembelajaran kita. Dan luar biasa ternyata kita bisa bikin kelas di situ Bapak Ibu. Kita bisa ikut mengajak siswa kita untuk berkolaborasi bersama-sama dengan menggunakan Canva. Nah, terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, saya yakin Bapak Ibu sambil ngutak-ngatik ya Canva-nya karena ini udah join, udah 60-an lebih yang join, pasti banyak pertanyaan ini. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin tahu lebih jauh, ingin lebih Aku tahu ngobrol karo lagi Mama, tentang karo Canva. Ida, Nah, silakan terus diklik icon raise Mas hand-nya. Ayub karo Bapak nang Bapak Ibu ngarep. yang tidak ingin bertanya, mohon kerjasamanya untuk mute biar kita bisa lebih konsentrasi nih. Eh, Iya. konsentrasi untuk menyimak materi ini berdiskusi malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan narasumber kita boleh klik icon raise hand-nya. Dan Aku sambil orang saya coba orang ngerti. lihat-lihat nih di room Di WP gitu. Cuman sing chat. nang pas ana tulisane Waduh, Elsa Tiara ya kuwi nembe dhewe aku. waduh. Aku sih ngomong, Mohon izin saya mute all dulu ya. iya, Nanti. nek Mama Oke, Mas Ferry ini ada pertanyaan nih dari Bapak Farid Wajdi. Terima kasih penjelasannya. Beberapa hal yang ingin ditanyakan, seperti penjelasan tadi bahwa untuk mengakses Canva edukasi itu harus menggunakan surat keterangan yang menerangkan kita sebagai pendidik dan baru bisa mengaplikasikan Canva dengan gratis setelah ada ACC gitu ya. Kemudian pada saat mengerjakan tugas, apakah siswa juga akan gratis untuk menggunakan aplikasi ini dalam menjalankan Canva? Mohon penjelasannya. Oke, silahkan Pak Ferry menanggapi pertanyaan dari Bapak. Bapak siapa tadi ya? Bapak Farid. Nah, baik, Pak Farid, salam kenal. Ini tadi, kalau misalnya kita sudah memiliki akun Canva for Education dan kita sudah membuat kelas di dalamnya, maka seluruh siswa yang akan kita masukkan, seluruh siswa yang kita undang dan sudah masuk ke kelas kita, itu seluruh siswanya berhak untuk mendapatkan akses Canva for Education sama. Jadi semua elemennya gratis, juga tersedia bagi mereka. Jadi semuanya terbuka, sama seperti akun Canva Pro. Ya, semuanya terbuka, bebas. Bebas untuk dipilih, bebas untuk dimanfaatkan, bebas untuk dipakai. Gitu. Jadi siswa ini tidak perlu harus menyertakan surat keterangan bahwa mereka adalah siswa tersebut, siswa pelajar tersebut, karena akses masuk siswa ke dalam kelas itu atas izin gurunya. Jadi tidak mungkin ada orang lain masuk kecuali ada undangan dari gurunya. Dan guru ini juga bisa memfilter siapa saja siswa yang benar-benar uh, siswa-siswa kita gitu. Jadi kalau misalnya kedapatan ada anak yang bergabung tetapi bukan siswa kita, karena ketika kita membagikan tautan undangan ke siswa, bisa jadi siswa tadi juga menyebarkan undangan ke orang-orang lain begitu. Jadi kita bisa ketahui itu di list di daftar anggota. Nah, ketika kita kedapatan ada siswa yang ada orang yang bukan merupakan siswa kita, maka kita tinggal keluarkan saja begitu. Begitu Bu Indah, Pak Farid. Oh iya. Oke, Pak Farid udah dapat pencerahan ya dari Pak Ferry nih terkait bagaimana memanfaatkan classroom-nya ini, kemudian mengidentifikasi siswa, apakah ini siswa kita atau bukan. Nah, lanjut lagi nih. Oh ya, masih terkait dengan pertanyaannya Pak Farid nih, Mas Ferry. Apakah
ada fitur di Canva itu yang pada saat siswa join itu biasa seperti ini ya. Seperti ini Mas Ferry, seperti Teams ya. Jadi kayak Teams itu yang punya Microsoft biasanya kan kalau siswa mau join dalam satu kelas itu kita bisa ngasih pilihan apakah mereka joinnya pakai kode atau mereka join dengan link. Nah, kalau mereka pakai kode, maka otomatis siswa itu bisa langsung berada di dalam kelas kita gitu. Tapi kalau pakai link berarti di gurunya itu ada notifikasi apakah siswa ini kita izinkan join atau tidak. Nah, apa di Canva ada seperti itu? Karena tadi yang Mas Ferry kirim itu kan dalam bentuk link. Ketika diklik, kita secara otomatis itu udah ada di dalam. Berarti guru apa namanya? eh apakah memperoleh notifikasi juga bahwa si ini join? Apakah memang langsung join aja atau guru juga dapat notifikasi untuk bisa mengizinkan siswa itu bergabung di kelas tersebut? Itu seperti apa, Mas Ferry? Begini, untuk mengundang siswa ataupun siapapun ke kelas kita, itu Hmm, ada 3 cara tadi. Yang iya. pertama melalui tautan undangan. Tautan itu bisa dibagikan ke manapun, baik Japri misalnya lewat aplikasi perpesanan, WA, Facebook, Messenger, dan lain sebagainya, ataupun melalui Google Classroom. Nah, di situ kalau Bapak Ibu memanfaatkan Google Classroom dalam pembelajaran, maka hanya siswa yang ada di kelas di Google Classroom lah nanti yang akan melihat tautan tersebut. Dan Hmm. semuanya juga akan bergabung secara otomatis karena ini integrasi. Secara Oh, otomatis iya, dia iya, akan iya. diimport, istilahnya mungkin diimport ya. Jadi siswa yang ada di Google Classroom ini juga akan tersedia di kelas Canva begitu. Oh iya iya, berarti semakin jelas nih buat Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan Canva ini sebagai media pembelajaran, maka supaya siswanya itu bisa terdeteksi, berarti ada baiknya integrasikan dia dengan Google Classroom. Kenapa? Karena kalau di Canva ini kayaknya kalau langsung ke Canva-nya Bapak Ibu mengidentifikasinya susah. Kemudian integrasi nilainya juga mungkin kalau ke Google Classroom lebih mudah ya Mas Ferry ya. Iya, betul betul. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu saat memberikan penilaian di Canva, maka secara otomatis itu juga terintegrasi langsung ke Google Classroom. Bapak Ibu nggak repot-repot lagi nyalin nilainya, pindahkan lagi ke Google Classroom. Nah, itu satu keuntungannya Bapak Ibu. Luar biasa. Kita lanjut lagi, Mas Ferry, ini masih ada di room chat. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh ya, klik icon raise hand-nya. Jangan malu-malu bertanya. Oh ya, ini ada saya ke ini dulu yang mau bertanya langsung. Bu Sri Handayati, silakan diaktifkan mikrofonnya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, materinya sangat bagus. Sayangnya tadi saya terlambat karena lihatnya jamnya 20 ternyata itu vitanya. Wita. Iya, 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 akhirnya saya terlambat. Ini Pak, saya tadi sudah gabung di kelasnya Canva ini ya. Setelah saya lihat, itu kan ada Sultra Cerdas di situ. Lah, mohon penjelasan nanti atau langsung praktek ya Pak, untuk membuat kelas ini yang karena tadi saya terlambat. Karena mungkin kita bisa menggunakan ini untuk inovasi ke anak-anak karena ini mungkin desainnya bagus. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Handayanti ya. Wah, ini masukan luar biasa. Silahkan Mas Ferry menanggapi langsung. Baik Bu Sri Handayati, biar lebih jelas, saya akan praktekkan dengan share screen mungkin ya Bu Indah ya. Silahkan. Sip, Boleh. sip. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu ya yang mau berkolaborasi, mau ikut ambil bagian, biar belajar sambil belajar nih. Nah ini Bapak Ibu sudah melihat aplikasi Canva di HP saya ya. Bapak Udah. Ibu boleh memanfaatkan Canva di laptop, boleh tampilannya mungkin agak sedikit berbeda karena layarnya landscape ya, sedangkan HP ini portrait, tegak gitu.
Nah, pada dasarnya sama. Untuk membuat kelas, itu klik menu yang ada di bagian bawah. Di bawah itu ada 3 menu. Ada beranda, ada desain, ada menu. Ya. Kita klik menu. Ya. Nah, di sana, di pojok kanan atas, ada gambar lonceng, itu ada notifikasi yang berupa titik merah. Itu ada beberapa. Kita lihat dulu. Nah, ini ada beberapa seperti milik Pak Muhammad Harun. Ini sudah menyelesaikan tugas 1 menit yang lalu. Nah, ini kita bisa mengulas. Kita kembali ke membuat kelas. Bagaimana cara membuat kelasnya? Kita bisa klik di bagian nama atau di bagian pengaturan. Saya ulang kembali ya. Ada di bagian pengaturan bawah. Di atasnya dapatkan bantuan, di situ ada pengaturan. Ini pengaturan akun. Kemudian di bagian ini, di bagian pengaturan, Bapak Ibu bisa mengubah akunnya, namanya, passwordnya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di bawahnya lagi ada Sultra Cerdas. Ini adalah kelas yang sudah saya buat. Untuk bawahnya lagi detail tim, itu berisi detail tentang kelas Sultra Cerdas, anggotanya ada di bawahnya, kemudian grupnya, langganan, integrasi LMS, dan tim. Di bagian bawah ada tim, kita membuat kelasnya melalui itu. Jadi klik menu tim, kemudian di situ buat kelas baru. Kita klik buat kelas baru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat kelas. Tidak Jadi cepat-cepat. ada, Mohon, dalam, saya terlalu cepat. oh, baik-baik. Saya ulang kembali dari pengaturan. Iya, terima kasih. Ya. Di bagian pengaturan, di bagian bawah ada beranda, ada desain, ada menu. Ya. Di bagian menu, ini Bapak Ibu silakan klik pengaturan akun di bawah sendiri, atau ada gambar roda gigi di roda, yaitu diklik. Kemudian di bagian bawah ada tim, di bawahnya integrasi LMS. Di situ ada tim. Diklik tim, nanti akan menuju ke kelas. Di situ ada tombol buat kelas baru. Tim. Ya, pilih tim. Pilih tim, kemudian ada tombol buat kelas baru. Nah, di sini Bapak Ibu silakan isi info seputar kelas baru yang ingin dibuat. Nama kelas ini boleh disesuaikan dengan kelas real yang kita ajar. Misalkan kelas 10 IPA 1 misalnya. Nanti seluruh siswa kelas 10 IPA 1 akan kita undang ke sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nama kelas mungkin bisa disesuaikan. Tidak harus sesuai dengan nama kelas real. Boleh apalah terserah. Misalnya kelasnya Bu Sri misalnya. Nanti seluruh siswa yang Bu Sri ajar di situ, ampuh, dimasukkan ke sana. Kemudian di bawahnya ada siapapun di domain Anda dapat, itu ada dua pilihan. Meminta untuk bergabung dengan tim ini, artinya nanti ketika ada siswa atau anggota yang bergabung ke kelas ini melalui link yang dibagikan, ini tidak serta-merta bisa langsung masuk, kecuali adminnya, Bapak Ibu guru yang sudah membuat kelasnya, ini menyetujui dulu. Kalau tidak disetujui, maka siswa tadi ini tidak bisa masuk ke kelas. Atau secara otomatis bisa masuk ke kelas seperti yang Bu Indah tanyakan tadi, kita pilih bergabung dengan tim ini. Mereka dapat menemukan dan bergabung dengan tim ini. Pilih yang di bawah. Ada 2 pilihan. Kemudian buat kelas baru. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, informasi ini bisa diubah kapan saja. Misalnya
nama kelas ternyata kok nggak sesuai ya dengan yang saya harapkan gitu. Nanti bisa diubah setelah kita buat kelasnya. Nah, kita buat kelas baru, klik tombol warna ungu. Setelah itu, Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan kelas. Ini sudah berganti kelas Bapak Ibu. Dari beranda desain menu ini sudah berganti kelas. Jadi kalau Bapak Ibu membuat beberapa kelas, pastikan berada di kelas yang tepat. Itu dengan cara klik menu, kemudian di situ ada kelas 10 IPA 1, kelas yang lain. Untuk berganti kelas, berpindah kelas, Bapak Ibu bisa klik yang paling atas sendiri di sebelah foto atau nama kita, diklik. Nah, di sini beralih tim. Bapak Ibu bisa pilih kelas yang sudah dibuat. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nanti masuk ke kelas yang salah, memberikan tugas yang salah karena tidak berpindah dulu, beralih tim. Begitu, Bu Sri Handayati, Winda. Ya, nanti saya pelan-pelan tak belajar. Iya. Soalnya, Belajar memang harus pelan-pelan, Bu. Nggak bisa Iya. sekali langsung tahu Iya. semua ya. Jadi iya, tahu pelan-pelan misalnya mengelola kelas dulu. udah Oke. umur ini, jadi harus pelan-pelan. Mas Ferry, Nggih. saya boleh nambahkan ya. Itu mungkin kalau Mas Ferry kan pakai HP ya. Iya, betul. Nah, mungkin kalau pakai laptop itu beda. Jadi ketika Oh. kita di beranda, udah di beranda ya, Iya. itu kalau sebelah kiri kita ya, sebelah kiri kita itu kan ada ikon-ikon banyak. Di situ ada create a class. Jadi mungkin beda. Begitu. Ya, beda istilah mungkin ya. Ya, beda istilah. Mungkin kalau di Iya. laptop itu mungkin seperti itu. Saya tadi melihat sambil Mas Ferry, oh kok di sini Mas Ferry kok di pengaturan ya? Oh, saya Iya. lihat di laptop. Soalnya Ternyata, Nggih, tapi nggih. semuanya sama. Yang jelas sama. Oh. Hanya mungkin kalau kita di laptop harus seperti ini. Semuanya sama, beda letaknya aja. Kalau di handphone Begitu. letaknya, iya. Iya, Karena kan kalau di laptop kan space-nya lebih luas. Jadi Betul. pengeluarannya juga Begitu. mungkin di Ya. kiri atau di kanan. Gitu, Mas Ferry. Oke, terima kasih Pak terima Puspo kasih. buat tambahannya. Barangkali teman-teman sahabat Sultra Cerdas ada yang bingung kok yang dijelaskan Pak Ferry dengan tampilan saya beda. Jadi kalau menggunakan laptop dengan menggunakan handphone memang tampilannya itu akan beda. Sekali lagi kalau laptop itu space-nya kan lebih luas. Jadi mungkin peletakannya aja, tapi untuk fitur-fiturnya sama aja. Gitu. Jadi dibutuhkan Bapak Ibu untuk bisa mengutak-ngatik lagi. Jangan takut ngutak-ngatik Bapak Ibu, nggak akan rusak, nggak akan hilang. Kalaupun udah Bapak Ibu buat itu tersave otomatis begitu mungkin ya Pak Ferry. Biar Bapak Ibu itu nggak takut-takut. Kadang takut ntar saya klik ini hilang, aduh gimana ini ya. Bapak Ibu kalau takut-takut itu nggak akan bisa. Jadi belajarnya itu memang harus berani gitu. Berani. Iya, Bertanya bener. Pak ya, terkait Iya, tadi monggo, Bu Sri. prakteknya. Kalau punya saya itu kan setelah beranda, template, kemudian fitur. Menu itu fitur itu ya, Pak? Dicoba aja Bu, diklik dulu. Iya. Karena saya juga nggak pakai laptop, nggak tahu. Iya. Jadi tak cari menu kok nggak ada. Kalau pengaturan ada menu. nggak ada. Iya, nggak ada menu di situ Bu Sri. Ya, terus fitur itu. Fitur ini kalau fitur di saya itu hanya produk-produknya gitu. Ibu pakai apa? Oh enggak, ada Saya explore, ada download. Saya pakai laptop, tapi yang ininya pakai HP, prakteknya pakai laptop. Oh, itu prakteknya pakai laptop. klik beranda, Bu. Oh, yang diklik beranda. Ya, Nah, sebelah kiri itu biasanya ada itu. Kiri, home.
Terus Nah itu bawah itu ada kiri itu banyak itu ada semua desain. kalau home eh, itu kan adanya desain tugas-tugas kalau di laptop ya. Jadi yang ada fiturnya Jadi itu kita all your buat. design, Ya, recent design, share with you, all your folder, iya. trash. Nah, yang seperti itu. Lah, yang menu berarti yang mana ya? Yang mencari kelas itu loh tadi. Menunya, kelasnya biasa kalau ibu udah join kan di sampingnya itu udah ada kelas gitu. Kalau mau buat kelas lagi, eh ini karena kita udah ada di kelasnya Sultra Cerdas. Nah, kalau ibu sebagai pemilik mungkin beda ya. Joinnya kembali ke home-nya. personalnya. Jadi diklik home personalnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sambil Ibu Sri silahkan ngotak-ngatik. Nanti ini lagi. Ini Bu Indah, saya coba share screen. Ya, Saya silakan mencoba Mas Ferry. membuka aplikasi Canva menggunakan web browser. Ya, oke. Ya, dengan Nah, kalau web tampilan browser desktop, tuh, kalau web browser ya. tampilannya bisa sama Mas Ferry. Betul. Nah, ini untuk membuat kelas, ini bisa menggunakan yang ada di foto itu, yang pojok kanan atas. Ya. Kemudian di situ ada pengaturan akun di bawah. Ya, kemudian di bagian ini, sebentar. Detail tim. Mengelola tim. Oh, maaf. Ini akun saya yang bukan akun ini, Canva for Education, jadi nggak bisa. Jadi saya harus pindah dulu. Ya, Bapak Ibu kalau mau join sebagai mau buat kelas berarti joinnya harus Bapak Ibu sebagai guru. Nah, kalau pakai akun link yang dikasih sama Mas Ferry tadi, kita kan sebagai siswa di situ ya. Jadi kalau joinnya pakai itu ya kita nggak ada menu untuk membuat kelas karena kita adalah siswa. Jadi masuk ke akun belajar.id-nya Bapak Ibu dulu. Kalau udah pernah mendaftar Canva for Education, maka biasanya di sebelah kiri itu ada buat kelas gitu. Seperti yang Nah, disampaikan ini Pak Bu Musa Indah, tadi. ini Iya. saya sudah masuk sebagai akun saya yang for education. Ya. Ini untuk membuat kelas. Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Canva for Education mungkin bisa mengikuti ya. Yang tidak memiliki akun Canva for Education mungkin bisa mendaftarkan terlebih dahulu atau mungkin menyimak dulu di sini. Kita klik yang ini foto Bapak Ibu, kemudian pengaturan akun di bawah sini ada pengaturan akun. Kemudian di bagian kiri itu ada penagihan dan tim. Ada penagihan dan tim. Nah, di sebelah kanannya, paling bawah itu ada kelas. Ini. Buat kelas baru. Itu caranya. Untuk Bapak Ibu yang masih belum memiliki akun Canva for Education, mungkin tidak menemukan ini mungkin ya. Begitu Bu Indah. Oke, udah semakin jelas nih Mas Ferry. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu harus mendaftarkan akun Bapak Ibu untuk mendapatkan Canva for Education. Nah, tadi udah dijelaskan tuh langkah-langkahnya sama Mas Ferry ya. Bapak Ibu boleh masuk di browser juga, klik ketik aja Canva for Education ya. Biasanya ada link tuh. Bapak Ibu disuruh sign up apa sign in gitu. Nah, masukkan di situ ada langkah-langkahnya. Karena ini masih ada yang bertanya lagi nih, bagaimana cara mendapatkannya. Baik, saya lanjut dulu ke room chat. Ini ada dari SMKN 6 Kota Jambi. Mau tanya nih bagaimana membuat link untuk dibagikan ke siswa. Wah, mungkin tadi ini belum
menyimak nih dengan baik nih. Mungkin bisa Mas Ferry singkat aja ditunjukin cara ngambil linknya untuk di-share ke siswanya. Silakan Mas Ferry. Baik, ini saya lagi-lagi pakai aplikasi Canva di HP ya, tidak menggunakan web browser karena tampilannya terlalu kecil. Untuk ini, misalnya kita sudah buat kelas, maka untuk mengundang siswa ke dalam kelas yang kita buat, itu melalui menu, kemudian di Sultra Cerdas, di kelas yang Bapak Ibu sudah buat, kita klik. Nah, kemudian di situ ada menu desain, ada folder, ada template, ada aplikasi, ada orang, dan grup. Bapak Ibu bisa mengundang atau mendapatkan link tautan itu di tab orang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa undang anggota kelas secara gratis. Tetapi di situ ada peringatan bagi siswa yang berusia di bawah 13 tahun, ini harus mendapatkan sampel formulir izin orang tua. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja di situ linknya, nanti dipelajari. Kemudian di bawahnya ada bagikan tautan undangan melalui Google Classroom, Microsoft Teams, dan Remind. Di situ ada icon Google Classroom, Microsoft Teams, dan Remind. Remind ini mungkin kita jarang pakai ya, mungkin tidak ada yang pakai. Kita biasa menggunakan Google Classroom dan Microsoft Teams mungkin. Untuk mengundang siswa yang ada di Google Classroom, kita tinggal klik icon Google Classroom. Kalau yang di Microsoft Teams, kita tinggal di situ, icon yang kedua. Kalau tidak di keduanya, kita tidak menggunakan Google Classroom ataupun Microsoft Teams, kita bisa menggunakan link yang ada di kotak. Kita tinggal klik salin, kemudian kita bagikan melalui WA, melalui Telegram, melalui media sosial yang lain. Bisa Japri, bisa di grup kelas. Atau nanti bisa menggunakan undang melalui kode. Ya, kodenya ini akan berganti setiap 4 jam. Atau lagi, jadi ada 3 ya, ada 4. Bagikan tautan undangan melalui Google Classroom, Microsoft Teams, dan Remind. Kemudian yang kedua menggunakan link, salin. Ini cukup disalin, kemudian dibagikan. Kemudian cara yang ketiga menggunakan kode. Cara yang keempat, ini kita manual memasukkan alamat email. Ya, kita juga bisa memilih apakah kita akan memasukkan pelajar atau siswa ataukah guru. Ya, kita tinggal masukkan alamat email di sini. Hanya saja kalau kita memasukkan dengan model, kita mengundang dengan model yang terakhir ini, memasukkan alamat email, kita harus memasukkan satu persatu. Jadi kalau ada 30 siswa berarti ada 30 alamat email yang kita masukkan. Tetapi ini lebih secure ya untuk menghindari penyelundupan. Jadi orang-orang yang menyelundup ini tidak akan bisa karena alamat email yang didaftarkan yang bisa bergabung. Kalau kita menggunakan link yang ini, maka hanya bisa memungkinkan siapapun bergabung menggunakan link ini. Begitu Bu Indah, Bu Sri. Oke, Dan udah Bapak Ibu yang jelas lain. tadi ya dari pertanyaan dari sahabat Sultra Cerdas, gimana ngambil link? Nah, udah dijelasin tuh. Ada 4 cara boleh untuk mengajak siswa bergabung. Lewat Google Classroom, lewat Teams, kemudian ngambil link juga boleh, ngasih kode juga boleh, atau invite satu persatu dengan email. Oke, luar biasa Mas Ferry ilmunya. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan nih Pak Saleh. Lebex, silakan diaktifkan mikrofonnya Pak Saleh.
Halo, Bapak Saleh. Ya, terima kasih Bu Indah atas Iya, kesempatannya. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. ingin saya tanyakan sini Pak tadi, yang untuk penugasan tadi itu Pak. Ini penugasan yang kita buat pada aplikasi Canva itu Pak. Maksud saya di sini Pak, ini maksudnya siswa dia bisa langsung kerja ini pada aplikasinya atau ini di print out terlebih dahulu begitu Pak. Lalu yang kedua Pak, kalau pada tugas itu Pak, apa ini bisa kita buat soal-soal ulang seperti soal-soal uraian begitu Pak pada menu tugas itu Pak. Oke, dua pertanyaannya ya Pak Saleh ya. Ibu, Nah, yang terima kasih. pertama pertanyaannya tadi, apakah tugas yang diberikan di Canva ini di siswanya itu harus di print out dulu dikerja atau baru diupload atau gimana? Jadi teknis pengumpulan tugasnya kayaknya. Dan yang kedua tadi pertanyaannya dari Pak Saleh, nah kayaknya udah bisa ditangkap nih sama Mas Ferry. Silakan Mas Ferry ditanggapi langsung deh. Maaf Bu Ida, untuk pertanyaan yang kedua tadi sempat terputus